Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Suti Hartanto, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya dengan NIM 2542673135. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK BES Agro 1 kelas 11 dengan materi membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai ilmu pengetahuan teknologi. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Semangat pagi. Selamat pagi. Pagi. SMK? Bisa. SMK? Ya. SMK? Bisa. Oke, baik. Pagi hari ini ketemu lagi dengan Bapak ya, Suti Hartanto. Kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya. Oke, motivasi pagi hari ini ya. Kita diwajibkan untuk menuntut ilmu dimanapun dan kapanpun ya. Karena menuntut ilmu itu adalah sebagai kewajiban kita bersama ya. Thalabul ilmi minal mahdi ilallah, tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Kemudian thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimat. Jadi tuntutlah ilmu itu ya, karena ilmu itu diwajibkan bagi setiap muslim dan muslimat ya. Oke, untuk apa? Untuk mendapatkan sebuah ilmu, kebahagiaan dunia dan akhirat ya. Jadi ilmu itu penting ya. Itu motivasi kita untuk pagi hari ini. Oke, baik, untuk berikutnya ya, Bapak akan mengecek kehadiran kalian ya. Silakan disebutkan hadir ya. Oke, yang pertama siapa ya? Adelia. Hadir ya. Kemudian Septi hadir. Kemudian Enilia hadir. Kemudian Sindu. Kemudian Syifa. Oke, hadir semua? Ya, hadir. Tidak ada yang sakit? Ya, tidak. Oke. Oke ya. Alhamdulillah untuk pagi hari ini semuanya hadir ya. Ada berapa orang? Ya, 16. Ada 16 orang. Oke ya. Sebelum kita belajar, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan yang memimpin doa pagi hari ini siapa? Siap, saya Pak. Oke, silakan maju ke depan. Mohon izin, jika kegiatan duduk siap gerak. Sebelum mengawali kegiatan belajar mengajar pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Duduk istirahat. Gerak. Oke, terima kasih ya sudah memimpin doa untuk kita pada pagi hari ini
ya. Semoga kita dalam melaksanakan proses belajar akan diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik ya. Berikutnya pada hari ini ya kita akan mempelajari bab ya, melanjutkan yang minggu kemarin, yaitu membiasakan berpikir kritis ya, dan semangat mencintai ilmu pengetahuan teknologi ya. Kira-kira ada yang tahu ya apa itu berpikir kritis? Oke, siap, silakan. Kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan menganalisis informasi secara logis, berdasarkan percayaan logis, dan menghubungkan data dengan solusi. Oke, baik. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, berikutnya mengapa kita harus mencintai ilmu pengetahuan teknologi atau ilmu teknologi? Izin jawab, Pak. Oke, silakan, sedikit. Ya. Membuat bangsa maju dan berdaya saing. Membuat bangsa maju dan Berdaya. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih yang sudah menjawab ya. Jadi kenapa kita harus berpikir kritis? Kenapa kita harus mencintai etik ya, ilmu pengetahuan teknologi ya? Semuanya sudah terjawab dari teman-teman sekalian ya. Semoga kita paham ya. Oke. Oke, baik anak-anak sekalian, biar lebih menumbuhkan rasa nasionalisme kita ya. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita akan menyanyikan lagu nasional Bagimu Negeri ya. Siap? Oke, silakan berdiri. Kita ikuti sama-sama ya. Adamu lagi kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga. Amin. Oke, silakan duduk kembali. Oke, baik ya. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita, tentu kita sama-sama membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Apa tujuan kita belajar tentang membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai ilmu pengetahuan teknologi ya. Oke, silakan dilihat di papan interaktif ya. Kita sama-sama membacakan apa tujuannya. Oke, yang pertama silakan. Siapa yang membacakan? Oke, silakan Septi. Ya, bacakan ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, membaca dengan tartil Quran surah Al-Imran nomor 3 ayat 91 sampai 190. Tentang berpikir kritis dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke. Membaca dengan tartil Al-Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191 tentang berpikir kritis dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, tujuan pembelajaran yang kedua, silakan. Siap. Oke, Sri, silakan ya. Dibacakan. Menghafalkan dengan fasih dan lancar Quran surah Al-Imran surah ketiga dari ayat 190 sampai 191 dengan berpikir kritis dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke. Tujuan pembelajaran yang ketiga. Siapa yang mau bacakan? Silakan. Ada? Siap saya, Pak. Oke, silakan. Simak. Mempresentasikan tentang Quran surah
Surat Ali Imran surah ketiga ayat 190 sampai 191 tentang berpikir kritis dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, mempresentasikan tentang Al-Qur'an surah Ali Imran ya. Ayat 190 sampai dengan 191. Yang keempat, tujuan pembelajarannya? Silakan. Bapak. Terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa berpikir kritis dan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah perintah agama, serta membiasakan rasa ingin tahu, berpikir kritis, kreatif, dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke. Yang terakhir, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang terakhir. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, itu tujuan pembelajaran untuk hari ini ya. Tentang Al-Qur'an surah Al Imran ayat 190 sampai dengan 91. Oke. Baik, berikutnya sebelum kita lebih dalam memasuki pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita ice breaking dulu ya. Oke, silakan berdiri semua. Ya, digerakkan. Ya, semangat. Gimana ini? Oke, sudah ya. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, silakan dulu kembali. Oke, capek ya? Ya, semangat tapi ya, tidak ada yang mengantuk? Ya, tidak ya. Kita tetap semangat ya. Tetap bugar ya. Jadi belajar itu harus semangat ya. Oke, baik ya. Kita mulai untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Silakan diperhatikan, silakan dicatat apa yang akan Bapak sampaikan ya. Silakan dikeluarkan bukunya ya. Pena ya, alat tulis dan lain-lain. Oke, baik ya. Kita mulai. Silakan diperhatikan ya. Bapak akan menjelaskan sedikit tentang berpikir kritis dan semangat mencintai ilmu pengetahuan teknologi atau mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Oke, di awal tadi sudah disampaikan ya, berpikir kritis ya. Berpikir kritis itu apa tadi? Apa itu berpikir kritis tadi? Kemampuan untuk menganalisis informasi secara logis ya. Ya, kemampuan menganalisis informasi secara logis. Logis itu artinya adalah apa? Logis artinya benar ya, atau secara fakta sesuai dengan kenyataan ya. Itu berpikir kritis tadi ya. Nah, pada hari ini kita akan memahami
ya tentang eh, dalil Quran ya berkaitan dengan berpikir kritis ya, yaitu pada Quran surah Al-Imran ayat berapa? 100 90. ya 190 sampai dengan 191 ya. Ada yang mau bacakan ayat ini? Yang bisa membacakan atau kita baca sama-sama? Sama-sama ya? Oke, kita baca sama-sama aja. Ikuti saja ya, atau kita bareng enggak apa-apa. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا Subhanaka faqina azaban nar. Sadaqallahul azim. Ini ayat Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191. Ayat ini berbicara tentang berpikir kritis ya. Oke, silakan dibacakan terjemahannya, Septi. Ya, Septi ya. Sesungguhnya dalam penciptaan dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal dan berbudi, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Oke. Tepuk tangan dulu buat Septi ya. Oke, itu terjemahan ayat Al-Quran ini ya, surah Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam ya terdapat apa tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Berakal itu apa kira-kira? Orang-orang yang berpikir. Ya, berakal itu artinya berpikir ya, yaitu orang yang mengingat Allah ya. Dia melihat kebesaran Allah, kemudian dia selalu mengingat Allah. Baik itu dalam duduk, dalam berbaring ya, dalam keadaan berdiri ya. Dia memikirkan tentang apa? Tentang penciptaan langit dan bumi ya. Itu kira-kira itu dalilnya tentang berpikir kritis ya. Nah, kemudian kita akan melihat apa isi kandungannya ya, Al-Qur'an ini. Isi kandungan ya. Apa yang terdapat pembelajaran di dalam ayat Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 190 sampai dengan 190. Yang pertama adalah menurut Imam Ibnu Katsir ya. Isi kandungan ayat-ayat tersebut diantaranya adalah satu, pada ayat ke-190 dijelaskan penciptaan langit dan bumi, juga pergantian malam dan siang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah ya. Kemudian ayat yang kedua ke-191 itu jelaskan ulul albab. Ulul albab itu apa? Orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, merenungkan segala penciptaannya ya, ciptaan Allah. Orang-orang tersebut juga dibekali akal pikiran yang sempurna. Itulah orang-orang ulul albab. Yang terakhir adalah orang-orang termasuk ulul albab selalu meyakini bahwa segala ciptaan Allah itu baik langit maupun bumi tidak ada yang sia-sia. Yang sia-sia artinya semua ciptaan Allah itu bermanfaat ya. Oke, ya untuk berikutnya kita sama-sama perhatikan ya.
apa namanya? Ini ya, video tentang pembelajaran kita pada hari ini, ya. Oke, baik. Silakan kalian perhatikan video berikut ini ya. Bab tentang membiasakan berpikir kritis dan mencintai ilmu pengetahuan teknologi. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Pastinya baik dong. Ingat, apabila viewers video ini dalam satu minggu lebih dari 200.000 atau video ini banyak yang suka nih, maka saya akan membuat video pembelajaran di part selanjutnya. Yes, benar sekali. Pada part selanjutnya untuk kalian loh. Nah, buat kalian nih yang ada pertanyaan atau mau dibuatkan video pembelajaran, materi kelas berapa atau mata pelajaran apa, silakan ajukan di kolom komentar ya. Teman-teman adik-adik sekalian, kalian pernah nggak kepikiran kapan bendera merah putih dikibarkan di ruang angkasa? Oke, silakan berpikirkan jawabannya. Nanti saya akan jawab di video terakhir. Hari ini kita akan belajar tentang membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. Ada yang tahu nggak nih, apa itu berpikir kritis dan mencintai iptek? Ya, tepat sekali. Nah, kita itu harus bijak terhadap informasi, di mana perintah bijak terhadap informasi ini sudah ada dalam hadis maupun Al-Quran. Nah, sesuai dengan hadis riwayat Muslim, salah satunya, yakni Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, dan Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah. Oke, baik ya. Tadi sudah kita perhatikan video pembelajaran ya, yang cukup panjang dan memberikan wawasan dan pengetahuan untuk kita semua ya. Semoga kalian bisa mengambil ilmunya tadi ya. Kalian paham kira-kira? Mudah-mudahan paham ya. Mudah-mudahan paham. Oke ya. Dari video itu, kira-kira apa hal-hal yang perlu ditanyakan? Ada nggak persoalan, masalah yang perlu kalian ungkapkan, yang mesti harus kita jawab bersama-sama? Ya. Pak, silakan. Bagaimana kita sebagai umat muslim dapat mengaplikasikan nilai-nilai agama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi? Oke, bagaimana kita sebagai umat muslim untuk mengaplikasikan ya ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Bagaimana kira-kira kita sebagai umat muslim? Ada yang mau jawab? Apakah kita harus menerima atau menolak atau seperti apa kita sebagai seorang muslim dengan adanya ilmu teknologi? Ada yang bisa jawab? Ya. Belum? Belum ada? Sering? Belum ada ya? Hah? Soalnya bacakan soalnya. Bacakan lagi, ulangi. Bagaimana kita sebagai umat muslim dapat mengaplikasikan nilai-nilai agama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi? Bagaimana kira-kira? Ini kalian kan diberikan HP, diberikan laptop, ada motor, ada banyak ya teknologi yang canggih. Kira-kira kalian mengaplikasikan nilai-nilai Islam itu seperti apa kira-kira dengan adanya teknologi yang canggih, yang banyak ya, yang luar biasa sekarang ini? Sebagai gambaran ya, misalnya Bapak akan diberikan HP ya, tapi Bapak gunakan untuk apa? Untuk belajar, HP itu untuk membaca Quran ya. Berikan HP. Artinya menggunakan teknologi HP itu dengan sebaik-baiknya untuk yang bermanfaat. Sama misalnya kalian diberikan kendaraan bermotor, motor ya atau mobil. Mobil itu kalian gunakan untuk apa? Untuk pergi ke musola atau masjid ketika hari hujan pakai mobil. Biar apa? Biar nilai-nilai Islamnya itu tetap
tertanam. Ya, kan gitu kira-kira ya. Paham ya? Paham? Oke, baik ya. Untuk selanjutnya kita akan berdiskusi ya, memecahkan masalah ya. Jadi Bapak akan bagikan kartu masalahnya kepada kalian setiap kelompok. Silakan membentuk kelompok masing-masing ya. Cari pasangan masing-masing seperti biasa ya. 4 orang enggak apa-apa, atau 5 orang tidak masalah ya. Kalian diskusikan dan nanti akan kalian presentasikan hasil diskusi itu ya, seperti biasa. Oke? Oke, silakan kelompok 1 ya. Kelompok 1 Septi dan kawan-kawan ya. Silakan dibentuk kelompoknya. Berkelompok. Oke, sekaligus nanti Bapak akan memberikan LKPD ya. Lembar kerja, silakan didiskusikan ya. Kepada teman-teman yang lain ya. Kemudian kalian presentasikan ya. Bisa ya? Oke, Bang, ini ya. Kalian presentasikan. Bagaimana ilmu pengetahuan teknologi bisa membantu menyelesaikan masalah lingkungan di sekitar kita. Masalahnya nomor 3. Oke, silakan didiskusikan dan nanti akan dipresentasikan. Yohana. Kalau saya menemukan berita hoax, saya tidak akan percaya. Saya cek semuanya. Oke, baik, anak-anak sekalian, untuk berikutnya ya, Bapak akan memberikan asesmen ya, tugas kalian ya. Silakan untuk dijawab masing-masing ya, dengan baik dan benar ya. Asesmennya adalah berupa refleksi ya. Refleksi itu adalah kalian menyampaikan apa yang sudah kalian pelajari materi kita pada hari ini ya. Apa manfaatnya ya, apa kekurangannya bersama. Saya sampaikan, silakan kalian berikan pada lembar yang akan Bapak bagikan kepada kalian ya. Oke. Silakan buat ya. Kerjakan refleksi ya, dan asesmen. Tulis ya. Oke, silakan dikerjakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe selamat lingkungan lantai, salam sujud karenda malempang. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Selamat pagi teman-teman. Kami berempat di sini ingin mempresentasikan permasalahan mengenai mengapa kita harus mencintai iptek.
yang akan dijelaskan oleh Sri Wulandari. Masalahnya kan tadi mengapa kita harus mencintai iptek. Iptek itu dapat mempermudah kehidupan, membuka peluang inovasi dan karir, membuat bangsa maju dan berdaya saing. Nah, di sini kan ada iptek mempermudah kehidupan. Yang membuat iptek mempermudah kehidupan yaitu karena meningkatkan Ya, Bapak minta dari kalian, dari hasil diskusi yang sudah kita diskusikan bersama tadi, untuk menarik sebuah kesimpulan ya dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Baik, kami minta silakan ya. Sri, ya silakan ya siapa? untuk menyampaikan kesimpulan materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ya, silakan. Izin menjawab, Pak. Dari materi yang telah dibahas pada saat ini, bisa saya simpulkan bahwa semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik langit, bumi dan seisinya adalah sebagai tanda kebesarannya bagi orang-orang berpikir atau yang bisa disebut sebagai ulul albab. Diciptakannya langit, bumi dan seisinya oleh Allah Subhanahu wa taala juga agar manusia dapat berpikir kritis untuk memanfaatkan dengan baik segala ciptaannya untuk kemaslahatan bersama dan untuk mengembangkan ilmu dan teknologi agar memudahkan kehidupan manusia. Mungkin sekian kesimpulan dari saya, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Mas Sri, ya. Oke, baik. Itu tadi kesimpulan yang sudah dibacakan, disampaikan oleh Sri ya, berkaitan dengan materi pembelajaran kita pada hari ini ya. Sedikit Bapak menyampaikan bahwa hasil dari diskusi yang sudah kita diskusikan bersama ya, ayat Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191 adalah bahwa semua ciptaan Allah itu baik langit maupun seisinya adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah ya, bagi orang-orang yang berpikir, orang-orang yang beriman ya, orang-orang yang ulul albab. Orang-orang ulul albab itu adalah orang yang berpikir ya. Itu kira-kira ya. Jadi itu tadi ya, cukup menarik ya kesimpulan yang disampaikan oleh Sri ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ya, Bapak minta untuk refleksi pembelajaran kita pada hari ini ya. Silakan untuk menyampaikan refleksinya ya, pembelajaran kita pada hari ini. Baik, dari pelajaran ini kelihatannya sangat seru dan menyenangkan karena saya dapat belajar banyak ilmu dari tentang berpikir kritis. Mungkin itu saja, Pak. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya siapa yang mau menyampaikan? Yang dari laki-laki dulu ya. Ya, langsung aja. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan dapat dipahamkan. Sudah, Pak. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih ya. Oke, baik, untuk selanjutnya ya, Bapak akan memberikan asesmen ya untuk kalian, tindak lanjut ya dari pembelajaran kita yang sudah kita pelajari ya. Untuk asesmen ini ya sudah Bapak buatkan dalam bentuk form Google ya. Akan Bapak kirim di grup kelas kalian ya. Silakan kalian kerjakan di grup ya. Kalian kumpulkan ya, 2 hari Bapak tunggu ya. 2 hari ke depan. Oke, siap? Oke. Oke, kalau begitu ya. Berikutnya sebelum kita mengakhiri ya pembelajaran kita pada hari ini ya, perlu Bapak informasikan untuk pembelajaran berikutnya adalah kita menyambung ayat Quran ya, yaitu Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 33 ya, tentang mencintai ya ilmu pengetahuan teknologi ya, untuk pertemuan berikutnya.
Oke, baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, tentunya kita sama-sama berdoa dulu ya. Silakan doa dipimpin. Ya, silakan. Mohon izin, hentikan kegiatan. Duduk siap, gerak. Sebelum mengakhiri kegiatan belajar mengajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Duduk istirahat, gerak. Siap, terima kasih. Selamat siang. Oke, baik, terima kasih ya. Baik, anak-anak sekalian, demikian untuk pembelajaran kita pada hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita dapat mengaplikasikan, dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, Bapak akhiri untuk pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Apa kabar?